Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah di sore hari ini, di hari ke-28 ya, sebagian ada juga yang ke-29 ya, 27 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu mengikuti amal berbagai macam amal ibadah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomahkan kita dalam majlis ilmu yang di mana majlis yang selalu dihadiri oleh para malaikat dan para malaikat mencatat siapa saja yang hadir istiqomah dan mendengarkan nasihat-nasihat agama dari para asatid. Mudah-mudahan sore ini kita semuanya Allah bimbing dalam ilmu dan amal. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di sore ini alhamdulillah syukurlah eh, guru kita Ustaz Saifullah walaupun masih sedikit terdengar batuk-batuk gitu ya, masih mendampingi kita di sore ini. Syafakallah Ustaz. Sama nih, Anda juga lagi Amin. batuk nih. Sudah 2 hari, Ini, Masya Allah. radangnya belum hilang juga ini. Syafakallah, sifaan ajil. Tapi tidak menghambat kita untuk tetap berinteraksi dalam majelis ilmu ya. Mudah-mudahan ini jadi wasilah untuk kesembuhan kita semua, juga keberkahan kita semua. Dan di sore ini, insya Allah kita akan mengupas satu tema penting yang berkaitan dengan Ramadan tentunya. Karena di Ya, bulan Ramadan itu ada satu amalan ibadah yang juga wajib, namanya zakat fitrah gitu ya. Dan orang yang tidak berzakat fitrah itu nanti bagaimana konsekuensi hukumnya nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Saifullah. Tapi tentu tidak hanya zakat fitrah, umat Islam punya banyak kewajiban dalam zakat. Ada zakat mal dan disebutkan dalam Al-Quran, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Jadi ambillah dari mereka itu zakat atau sedekah untuk mensucikan ya, mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Tentu fungsi zakat yang juga yang berarti membersihkan, mensucikan itu sangat penting untuk membersihkan harta kita yang kita miliki. Dalam kajian-kajian sebelumnya, di episode sebelumnya juga sudah dibahas oleh Ustaz Saifullah tentang hartanya adalah milik Allah dan ada hak bukan hanya kita sebagai yang diberi oleh Allah hak untuk pemanfaatan, juga ada hak orang lain, hak saudara kita, tetangga kita, dan hak orang yang membutuhkannya. Dan insya Allah akan dibahas insya Allah di sore ini. Tafadhol masykur Ustaz, saya tidak berpanjang lebar kayaknya. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian Zoom Majelis Keluarga Indonesia yang insya Allah tema yang akan kita bahas nanti adalah mengenai zakat. Kalau beberapa waktu lalu kita sempat membahas zakat, infak, dan sedekah, dan apa sih perbedaan-perbedaannya seperti itu ya. Kemudian juga kita membahas mengenai wakaf, terkhusus lagi mengenai wakaf uang, bagaimana caranya dan orang-orang yang melaksanakan program wakaf uang atau menjadi nazir itu harus bersikap seperti apa begitu kan, dan orang-orang yang mewakafkan tanahnya, mewakafkan sebagian hartanya itu harus bagaimana gitu. Dan kali ini karena di hari detik-detik akhir bulan puasa, bulan Ramadan, di mana ada
salah satu kewajiban yang pelaksanaannya hanya di bulan Ramadan, atau kalau bahasa fikihnya itu sebelum eh, khotib naik mimbar gitu kan. Sebelum khotib Idul Fitri naik mimbar, atau sebelum juga ada yang mengatakan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Kalau bicara sebelum, berarti beberapa ulama mengartikan bahwasanya selama bulan Ramadan itu adalah waktu yang pas untuk apa? Untuk zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini adalah kewajiban bagi setiap manusia yang hanya dilakukan 1 tahun sekali, yakni waktunya adalah sebelum hari raya Idul Fitri atau pada bulan suci Ramadan. Lalu mengenai zakat fitrah, itu hukumnya apa sih sebenarnya? Hukumnya adalah fardu ain. Artinya ketika ngomongin fardu ain berarti adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditinggalkan. Ketika ditinggalkan maka dia harus tetap membayarkan pada suatu ketika nanti. Misalkan begini, ada tetangga, ada siapa yang kita kenal, ada sahabat atau siapapun, atau bahkan mungkin kita sendiri. Dulu misalkan waktu kecil kita berada di kondisi ekonomi yang amat sulit. Keluarga kita, bapak, ibu kita berada di dalam kondisi yang amat sulit. Kemudian kita tidak tahu nih apakah dalam tahun ke tahun orang tua kita pernah alfa tidak membayar zakat kita sebagai anak, karena kita sendiri kan masih kecil misalkan. Nah, ketika kita, kalau misalkan ada riwayatnya gitu, kita misalkan pernah mengalami hal seperti itu, kita pernah diceritakan oleh orang tua. Nah, dulu pada tahun sekian, bapak ibu sama sekali tidak punya uang, dan bapak ibu ketika mendapatkan uang, bapak ibu lupa untuk membayar zakat gitu. Itu bagaimana ya? Nah, ketika ada risalah seperti itu, ada pembicaraan seperti itu, diberitahukan oleh orang tua, maka saat ini ketika kita memiliki kemampuan, kita wajib untuk membayarkan zakat fitrah itu. Jangan sampai ketika kita tahu kita belum, kita pernah sekali tidak dibayarkan zakatnya, maka kita tidak membayar zakat di saat kita tahu itu. Begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai zakat, siapa sih yang sebenarnya diwajibkan fardu ain untuk mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah itu menjadi sebuah kewajiban ketika dia hidup di dunia pada bulan Ramadan, seperti itu. Jadi ketika ada bayi yang lahir pada bulan Ramadan gitu, maka dia diwajibkan orang tuanya, ya, pada hal ini orang tuanya lah yang menanggung kewajiban tersebut untuk membayar zakat anak bayinya. Lalu ada yang bertanya, lalu bagaimana halnya Allah maaf janin yang ada di dalam kandungan? Apakah janin yang ada di dalam kandungan itu hukumnya wajib atau hukumnya fardu ain zakatnya gitu? Para ulama mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan bahwa la tajibu fitratul janini la ala abihi wala fi malihi bila khilafin indana. Artinya tidak ada kewajiban fitratu itu zakat fitrah al-janini itu terhadap janin,
artinya yang masih berada dalam kandungan ibunya. La alaya artinya la ala abihi. Tidak juga wajib membayar zakat atas si bapaknya itu, atas bapak si janin. Enggak pula pada harta yang dimiliki oleh keluarganya itu tidak pula apa namanya fardu atau wajib dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah. Dan hal tersebut bila khilafin indana, dan hal tersebut itu tidak ada khilaf di antara ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau ditanyakan, namun ada juga uh, uh, ber dari ulama mazhab Hambali yang mengatakan meskipun tidak diwajibkan maka sebenarnya dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dibolehkan itu kita mesti melihat nih. Kalau boleh jaiz itu kan sebenarnya meskipun ada di beberapa literatur yang mengatakan bahwa disunahkan, tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan bahwasanya pernah Nabi atau sahabat Nabi membayar zakat fitrah atas janin gitu. Makanya saya lebih memilih mengartikan teks dari yastahibbuhu wala yujibuhu. Istahab itu saya lebih mengartikan memubahkan gitu kan. Walaupun ada yang mengartikan menyunahkan. Tapi saya lebih mengartikan memubahkan artinya hukumnya boleh seseorang orang tuanya itu membayarkan zakat fitrah atas janin yang masih dikandung ibunya. Tapi hukumnya adalah mubah bukan wajib ya. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama beragama Islam tentunya. Yang kedua dia mampu. Ketiga dia tepat waktu. Yang pertama dia beragama Islam. Ketika ada seseorang yang masuk Islam pada bulan Ramadan, meskipun di ujung hari Ramadan misalkan di tanggal 29 atau di tanggal 30, maka ketika itu pula mestinya si orang yang mengislamkan langsung memberikan kabar bahwasanya saat ini kamu adalah seorang muslim dan kamu memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah seperti itu. Yang kedua, orang tersebut memiliki kemampuan. Artinya apa? Mereka yang memiliki harta dan penghasilan walaupun sekedar untuk membayar zakat fitrah sebanyak 2,5 kilogram beras misalkan, maka seseorang itu wajib. Lain halnya ketika ada seseorang muslim yang hidup dan saat itu dari Ramadan masuk sampai akhir Ramadan dia sama sekali tidak memiliki harta seberat 2,5 kilogram beras misalkan. Nah, itu tidak ada kewajiban jadinya. Karena apa yang mau dizakatkan? Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi ketika ada seseorang yang fakir miskin tapi tetangga-tetangga sekitarnya membiarkan dia tetap fakir miskin dan sehingga akhirnya tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat fitrah. Nah, ini sebuah hal yang mesti menjadi koreksi internal buat umat-umat Islam. Bahwasanya infak, sedekah yang menjadi variabel atau instrumen keekonomian umat itu, kemakmuran umat itu lewat instrumen infak, sedekah, dan zakat itu harusnya menjadi sebuah hal yang mesti ditanamkan dalam hati kita sebagai seorang muslim. Berapapun kita miliki, berapapun kita mampu, kita infakkan, kita sedekahkan seikhlasnya gitu. Kalau mengenai zakat beda, karena zakat itu adalah sebuah kewajiban. Nah, dari infak, sedekah, dan wakaf tadi misalkan itu kemudian disalurkan ke lembaga-lembaga yang berwenang dan kemudian
menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga yang berwenang. Misalkan Badan Amil Zakat Nasional, baik nasional, provinsi, dan kota. Kemudian di bawahnya ada lembaga amil zakat, las-las tertentu. Di bawahnya lagi ada unit pengelolaan zakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, lembaga-lembaga inilah yang kemudian harusnya paham betul ketika misalkan ada seseorang Muslim yang dia harusnya diberikan bantuan pada bulan Ramadan sehingga kemudian dia bisa memberikan zakat fitrah. Artinya banyak juga mungkin ya di sekeliling kita ada orang memberikan zakat fitrah ke seseorang fakir miskin sekedar 3,5 kilogram. Misalkan unit pengelolaan zakat tertentu di masjid-masjid tertentu menyampaikan zakat fitrah ke mustahik, misalkan fakir. Dia datang ke rumahnya, di sana ada dua orang anggota keluarga. Dikasihlah itu 7 liter beras. Sebaiknya si orang yang menyalurkan zakat fitrah itu ketika dia memberikan zakat fitrah, Ibu, saya berikan zakat fitrah ini yang terkumpul di masjid untuk Ibu dan Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ada akad seperti itu, diterima kemudian zakat fitrahnya, nah kemudian mestinya ditanya oleh si orang-orang yang menyalurkan, Ibu, Bapak, kalau boleh tahu, apakah Bapak Ibu sudah mengeluarkan zakat fitrah? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu itu memang pas betul dia menjawab, jangankan zakat fitrah, Pak. Untuk makan sehari aja kami bingung gitu. Nah, ketika itulah zakat fitrah yang 7 liter beras itu yang tadi sudah diberikan sebagai sedekah tadi kan, disalurkan sebagai kepada orang yang mustahik, maaf, zakat fitrah disalurkan kepada yang mustahik, kemudian menjadi hartanya si orang fakir miskin tersebut. Nah, saat itulah si fakir miskin bisa mengeluarkan zakat fitrah dan niat nawaitu an ukhrija zakat al fitri seperti itu kepada si orang yang menyalurkan tadi tuh. Nah, setelah itu diterimalah oleh orang yang menyalurkan dua-duanya, baik an-nafsi dan an-zaujati gitu kan, untuk saya pribadi dan untuk istri saya seperti itu. Setelah itu baru kemudian diterima, setelah itu bolehlah. Karena memang tadi fakir miskin diserahkan kembali setelah diterima zakat fitrahnya itu, terus disalurkan kembali oleh fakir miskin. Seperti itu kira-kira. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin yang hari ini hadir masih ingat apa tidak? Untuk bagian nazir itu Allahu Akbar. Untuk bagian nazir itu berapa persen? Ada yang masih ingat? Ayo, Halo? Insya Allah 10%. Benar ya Ustaz? Iya, ini siapa ini? Bu Yani. Bu Yani kayaknya nanti di apa namanya di Majelis Keluarga Indonesia bisa jadi salah satu orang yang nazir juga nih. Ya, kalau wakaf itu kemarin kan berbeda. Itu kalau di undang-undang kita, di hukum positif kita, berhak menerima 10%. Tapi dari apa? 10%-nya dari sesuatu yang dikelola, dikembangkan. Nah, bedanya dengan zakat fitrah itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, kemudian ada juga Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 1 Tahun 2016, bahwasanya amil ini
berhak menerima 1/8 atau 12,5% dari. Nah, kalau ini bedanya nih. Kalau zakat yang diterima nih itu zakat fitrah ataupun zakat mal nanti ya, karena itu sifatnya wajib, itu boleh nerima 12,5% dari zakat yang terkumpul, bukan kemudian zakat yang dikelola dulu, karena zakat itu tidak boleh dikelola, zakat itu hanya boleh disalurkan, ya. Zakat fitrah itu atau zakat mal itu hanya boleh disalurkan, bukan dikelola. Kalau infak, sedekah, dan wakaf, nah itu boleh dikelola. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya memberikan waktu dan ruang untuk jamaah sekalian untuk menyampaikan pertanyaan mungkin sambil kita dialog. Baik, Alhamdulillah. Wasyukur jazakallah khairan Ustaz. Ini Ya, temanya sangat aktual karena ini udah siap-siap ini ya, ngepak-ngepak beras gitu ya di dapurnya nih. Kayak ini Bu Darmi udah siap-siap juga tadi di dapur nih. Udah, iya. udah berapa kilogram nih karena tergantung anggota keluarga ini semakin banyak semakin baik juga ya tadi yang diserahkan gitu. Dan tadi ada Hmm, soal problem bahwa ketika kita memberikan kepada orang yang memang sangat mustahik ya, ditanya dulu nih, kayaknya nih SOP ini yang penting harus disosialisasikan Ustaz. SOP untuk ditanya hmm, apakah ibu eh, punya apa namanya punya kemampuan untuk berzakat apa enggak gitu ya. Dan itu hmm. sepertinya tidak semua orang melakukan SOP itu nih Ustaz. Jadi ya udah aja setelah disalurkan selesai gitu seolah-olah gitu ya. Padahal setiap individu kan ada kewajiban untuk berzakat juga. Tadi dari harta yang diberikan itu bisa dizakati. Apalagi tadi cuma formalitas, bukan seolah-olah formalitas. Padahal di hadapan Allah sudah menggugurkan kewajiban, Ustaz ya. Sebuah sebuah ikrar, Betul. sebuah ikrar yang menyatakan saya sudah berzakat, kemudian barang yang zakat yang tadi diberikan itu malah dikembalikan ke dia. Tapi tetap dia sudah eh, terbebas dari kewajiban tadi ya. Dan Hmm, alhamdulillah wa syukurillah, tentu ini sebuah ilmu penting ya. Jadi ibu-ibu juga bisa sampaikan ke suaminya atau ke DKM masjid di lingkungannya ya tentang bagaimana sebetulnya SOP yang penting disampaikan dalam penyaluran zakat fitrah ya atau zakat mal yang lainnya ya. Silakan ada yang ditanyakan berkaitan dengan harta kita yang harus dizakati gitu ya. Bu Darmi silakan. Makasih Ustadz, maaf off cam sambil di dapur. ya, siap, udah Mi. Ini Ustadz saya mau tanya, kalau di sekolah itu ya, di sekolah Mm-mm. itu sekarang suka ada tuh Ustadz ngumpulin zakat gitu ya. Jadi dinas tuh ngasih imbauan untuk zakat. Misal ini kan udah dikumpulin tuh anak-anak, tapi nanti penyalurannya ternyata misal habis Lebaran tuh gimana Ustadz? Hukum kita yang zakat di sekolah kan penyaluran kan harusnya bener nggak pemahaman saya penyaluran tuh harusnya tuh sebelum Idul Fitri misalkan gitu. Ya, eh, nah inilah kadang kita mesti memisahkan yang mana zakat mal dan zakat fitrah. Karena apa? Karena zakat fitrah itu adalah sebuah kewajiban yang momennya itu dipastikan. Momennya itu dipastikan. Kapan apa namanya orang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Itu selama bulan Ramadan sebelum maaf, sebelum apa namanya Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri maksudnya, bukan sebelum bukan sebelum satu Syawal bukan ya, tapi sebelum sholat Idul Fitri seperti itu. Atau ada juga yang mengatakan sebelum khotib naik mimbar. Tapi lebih aman, lebih amannya sebelum apa namanya imam sholat gitu. Karena kan sholat dulu ya baru khotib dulu, baru khotib gitu. Nah lebih aman lagi memang sebelum waktu itu. Kalau bisa sih paling telat banget malam takbiran ya kalau bisa gitu. Karena apa? Karena kita tadi memberi ruang kepada orang fakir miskin yang kalau misalkan si penyalur zakat, amil-amil zakat ini mengerti gitu kan. Banyak juga nih ada beberapa yang saya lihat teman-teman saya
mengumumkan bahwasanya Bapak Ibu sekalian yang mau bayar zakat di masjid ini hanya membuka penerimaan zakat fitrah terakhir pada tanggal 28 Ramadan gitu misalkan, atau 27 Ramadan. Karena apa? Karena si badan amil zakat itu ingin segera menyalurkan zakat fitrahnya kepada para mustahik. Nah, kemudian dia akan menyalurkan benar-benar ke orang-orang yang mustahik, dan kemudian ditanya betul-betul apakah orang-orang yang datang itu atau orang-orang yang menerima zakat fitrah dari pengelolaan zakat fitrah itu sudah berzakat. Nah, ketika belum kan tadi masih ada waktu. Jangan sampai benar kita ketemu gitu sama orang, ternyata dia setelah kita bayar sudah habislah masa pembayaran zakat fitrah, tidak ada waktu lagi. Nah, itu sayang banget. Nah, mengenai penyalurannya, ya yang benar itu sebenarnya penyaluran zakat fitrah itu ya sebelum sebelum Idul Fitri gitu ya. Maksudnya sebelum sholat Idul Fitri selesai itu jangan sampai kayak baru disalurkan kalau zakat fitrah. Yang saya tahu dari beberapa masjid yang pernah saya menjadi amil di sana, kita selalu membedakan memang. Kalau zakat mal, karena misalkan masjid-masjid besar gitu ya, zakat mal kan tidak mungkin kemudian dibagikan ketika itu pula gitu, biar lebih luas gitu jangkauannya, kan ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Maka zakat fitrah lah itu yang kemudian sangat dianjurkan untuk disalurkan pada saat bulan Ramadan juga. Seperti itu, Bu Darmi. Jadi kalau zakat fitrah sudah jelas Ustaz ya ketentuannya ya, tidak boleh diutak-atik gitu ya. Dan harus langsung sebelum khatib naik mimbar gitu ya. Selama sholat Id berarti zakat itu sudah disalurkan. Berbeda dengan Iya. mal atau zakat harta yang lain ya. Silakan, itu bisa bebas, bisa di. Tapi tadi benar ya, tadi mungkin bisa dijelaskan kembali saat zakat itu berbeda dengan apa namanya Zakat fitrah sedekah berbeda atau zakat infak mal. atau yang lainnya ya. Zakat tidak boleh dikelola, tapi harus langsung disalurkan. Walaupun di Ya. luar zakat fitrah bisa ditunda penyalurannya, bisa diminus gitu ya, sesuai dengan waktu atau ketentuan kalau zakat di luar zakat fitrah. Tapi kalau tadi yang sedekah, infak ataupun wakaf itu boleh dikelola menjadi sebuah eh, jadi produktif gitu ya untuk pengembangan dana umat gitu ya. Ya kan ada yang ditanyakan lagi. Mungkin ada kasus nih yang di Hong Kong nih Bu Yani tadi yang eh, Bu Ya, Bu Yani Yani. mungkin tetangganya sudah pada kaya semua gitu ya. Susah juga gitu nyari mustahiknya di sana, itu gimana Ustaz? Di, MK. di beberapa negeri yang eh, kita di negeri non muslim tuh kan mungkin susah nyari orang yang mustahik karena mungkin tingkat kemakmuran yang lain gitu. Solusinya bagaimana, Ustaz? Nah, ini salah satu hal yang mesti di kita kita perhatikan. Pertama gini, zakat fitrah itu adalah sebuah kewajiban yang waktunya itu sudah ditentukan. Kemudian mengenai zakat fitrah, waktu penyalurannya juga sudah justru jumhur ulama itu malah sepakat bahwasanya penyaluran kepada mustahik pun di waktu yang saat itu ditentukan, artinya pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri itu dilaksanakan gitu kan, sholat Idul Fitri itu dilaksanakan. Saya punya pengalaman kakek saya ketika itu ada orang malam-malam, mungkin di tengah malam, saya lupa lah. Waktu itu saya masih sanawiyah atau aliyah. Kakek saya itu menerima orang pakai ya orang kaya lah mungkin ya, naik mobil atau apa, tiba-tiba datang, Pak Haji, saya mau zakat fitrah, Pak Haji, belum zakat fitrah gitu. Hah, ayo zakat gitu. Dia bingung kali ya. Biasanya nih zakat fitrah
orang-orang pekerja, orang-orang yang sibuk bisa terkaget-kaget ketika pada akhir ternyata saya belum zakat fitrah, kemana sih saya mau zakat fitrah gitu. Sementara sekeliling saya orang kaya semua, sementara saya tinggal di komplek gitu kan. Sementara lagi masjid di komplek saya amilnya udah pulang kampung gitu kan, bingung dia. Nah, itu bukan kejadian satu dua. Bahkan kejadian itu pernah kejadian sama Al-Fakir nih, sama saya pribadi. Ustadz Kholis, kita tahu waktu itu kita masih jadi wartawan Ustadz Kholis ya. Masya Allah, astagfirullah. Itu Ustadz Kholis, saya sampai lupa Ustadz Kholis. Yang biasanya dulu waktu sebelum kerja saya dibayarin sama kakek saya gitu zakat fitrah, karena saya tinggal sama kakek, orang tua saya sudah meninggal dari sejak lama gitu kan, orang tua laki-laki. Pas kerja di Trans TV gitu, wah sibuk banget kita, susah, sampai tahu sendiri lah, sampai sakit aja, sampai yang namanya tipes tuh udah biasa buat wartawan gitu. Sampai pernah di suatu ketika Ramadan, Ustadz Khalis dan Bapak Ibu sekalian, saya sampai kaget, saya ternyata belum bayar zakat fitrah. Padahal ketika itu saya sudah wajib membayar sendiri karena saya udah punya penghasilan. Akhirnya saya malam takbiran itu bingung. Semuanya orang pada takbiran nih di sekitar saya. Kakek saya udah keluar kemana-mana tuh karena itu malam terakhir dia menyalurkan ke orang apa namanya, mustahik. Dulu zaman 2006-an itu belum ada handphone yang canggih-canggih lah. Saya juga masih punya handphonenya yang biasa-biasa aja. Saya naik motor ke satu tempat di masjid atau di musola yang ada anak-anak. Jalan lagi, berhenti lagi, ada anak-anak takbiran. Jalan lagi, ada anak-anak takbiran. Ya Allah, saya bingung ini kemana ini. Sampai akhirnya ada di sebuah musola yang dia masih membuka itu, kebetulan, dan alhamdulillah saya niatkan di situ, karena ketika kita mendadak gitu pada hari-hari terakhir, mungkin otak kita tidak bisa berpikir cerah gitu ya Ustadz Khalis. Padahal kalau kita bisa berpikir cerah, bisa saja saya mengingat gitu, lah saya kan punya kenalan di sana yang orang yang ngontrak memang dia fakir banget gitu. Kan bisa tuh. Tapi ketika itu ternyata otak kita nih udah kesamber-samber sama godaan setan mungkin. Nah itu nggak tercerahkan seperti itu Ustaz Kholis dan Bapak Ibu sekalian. Panik ya, Makanya panik. iya, panik itu. Makanya saya sarankan kepada jamaah semua, ketika kita sudah ada keluangan waktu, kemampuan untuk membayar zakat fitrah, tidak apa-apa bayar di hari kedua, ke satu gitu, dua, tiga. Kalau ke satu misalkan masih ada debatable gitu, misalkan takutnya belum masuk gitu kan, ya hari kedua lah, hari kedua, ketiga, keempat, boleh silahkan. Dengan bahkan ketika kita menyalurkan di langsung gitu, misalkan ke mustahik yang kita memang kenal betul gitu, pada hari kedua Ramadan, dan itu sangat membantu orang tersebut, kan alhamdulillah menjadi sebuah kebermanfaatan yang juga luar biasa. Seperti itu sedikit Sudah sumbang pengalaman saya juga. sudah banyak yang mau nanya nih Ustaz nih, ramai nih. Ya, siap. Yes. Bu Diana, Bunda Diana silakan. Ini kan aku mau nanya, kalau kita nih, jadi aku jadi parno sendiri nitip ke masjid karena gini ya, yang mengelola itu namanya amil kan. Aku pengen nanya berapa bagian amil. Aku akhirnya sekarang ini nyari dari udah 17 tahun aku nyari ke orang yang nggak mampu aja, nggak mau nitip ke masjid. Karena amilnya itu gini, pas habis lebaran, pas habis sholat Id, mereka pulang kok bawa beras sampai 1,5 karung, dari mana? Bagian amil dari bagian amil kan aku bagian penyalur zakat dapat uang sekian ratus. Hah? Emang amil dapat ya? Bagian amil seberapa? Aku pengen tanyanya itu gitu loh. Iya. Sebenarnya amil itu bagiannya seberapa? Kok dia sampai bisa bawa beras 1,5 karung, bawa uang sekian ratus? Bagian amil kapan kayak gitu. Nah itu bener enggak? Sampai aku jadi parno dan aku tidak pernah lagi zakat ke masjid.
Ah, baik. Gimana Eh, Ustaz? I- Ibu Nadia ya? Ibu Diana. Diana, Ibu Ibu Diana. Diana. Ibu Diana, maaf Ibu Diana. Bu Diana, di peraturan Basnas di bab 4 pasal 8 itu ada mengatur tentang besaran hak amil. Jadi amil Hmm. itu memang di ayat satunya itu mendapatkan 12,5% dari seluruh Zakat yang diterima. zakat fitrah, ya, zakat fitrah dan ataupun zakat. Ini tapi harus dibedakan ya. Zakat, katakanlah zakat fitrah dulu. Zakat fitrah itu 12,5% seperti itu. Nanti zakat mal kan perbedaannya apa? Zakat mal boleh disalurkan itu di setelah Ramadan Lebaran. kalau memang tidak memungkinkan gitu kan. Tidak memungkinkan. Tapi memang eh, kalau misalkan Ibu Diana ragu gitu terhadap amil yang ada di sekitar rumah Sekitar Ibu aku. Diana gitu kan. Rapopo Bu, nggak apa-apa. Ibu langsung ke mustahik. Tapi mustahik yang benar-benar memang dan kemudian Ibu sebagai penyalur gitu kan, Ibu harus meniatkan kalau misalkan tidak bisa lafaz niatnya boleh dengan bahasa Indonesia, Ibu saya ingin menunaikan Iya, zakat fitrah saya kepada Bapak Ibu semuanya. iya, Kayak gitu kan? Kayak gitu. iya. Itu boleh aja. Eh, tapi yang pasti Amil itu mendapatkan bagian 12,5% ya Bu Diana. Oh gitu ya. Jadi kayaknya lebih besaran amilnya dari penerima zakatnya. Akhirnya. Ah, Ya, Amil itu kan saya nggak tahu Bu, Amil di tempat Ibu tuh sendiri atau gimana saya nggak ngerti. Yang namanya Amil Ini itu kan mereka banyak remaja masjid, iya. Ada bapak-bapak tamir masjidnya, iya. Nah, si bapak-bapak tamir bawa masjid ini bisa dapat setengah karung sama ya sekitar 25 kilo sama uang. Kayaknya yang nerima zakat pulang dari masjid nggak dapat sebanyak itu gitu loh. jadi gini, misalkan kita hitung nih. Misalkan satu masjid itu mendapatkan zakat Berapa fitrah ton? 1000 kilogram, misalkan kayak gitu ya. 1000 kilogram. Maka dari 1000 kilogram 10%-nya berarti 100 kilogram. Berarti 125 kilogram ya. Oke. Nah, 125 kilogram ini kan itu banyak, Bu. Kalau Iya misalkan banyak. diambil Iya oleh banyak. satu orang, ya Enggak, kan? tapi ini dibagi mereka bawa 20 kilo satu orang. Kan saya Iya. bingung. Ya, 125. Misalkan, Bu, misalkan memang amilnya cuma ada 5 orang gitu. Berarti kan 125 dibagi 5 orang. Bagi Misalkan 5. ya, misalkan. Iya. Tapi dalam hal amil zakat itu adalah seseorang yang mengelola zakat tapi dia tidak digaji, Bu. Tidak digaji oleh instansi tertentu Ya. ketika dia menjadi penyalur atau pengelola zakat gitu, maka dia boleh ngambil 12,5% kayak gitu. Pertama sih kalau menurut saya ya mudah-mudahan si orang-orang amil itu adalah orang-orang yang amanah dan sudah menghitung Bu, sehingga kalau misalkan dia dapat 20 kilogram gitu misalkan 20 kilogram berarti satu karung beras ya. 20 kilogram misalkan satu karung beras yang lumayan gitu kan, satu karung beras misalkan ada 10 berarti 200 kilogram. Oh, bisa jadi waktu itu mendapatkannya sekitar 2.500 kilogram misalkan seperti itu Bu, saya nggak tahu. Nah yang sisanya 2.300 kilogram itu disebarkan untuk misalkan 1000 mustahik misalkan seperti itu. Kan jadi sedikit tuh. Mustahiknya cuma dapat 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Bisa jadi seperti itu. Tapi itu menjadi apa namanya? Maksud saya menjadi kewajiban si amil untuk kemudian dia amanah, Bu. Nah, kita sebagai orang yang menyalurkan, kalau misalkan kita tidak
masih ragu, ya sudah nggak apa-apa. Kita dengan tentunya dengan tidak apa namanya, suzon gitu juga, tidak Ya, suzon, tentunya tapi kita gini langsung Ustaz. aja menyalurkan ke tempat lain. Iya, Ya, Bu tapi Diana. Ustaz jadi pertanyaan sama doa apa yang di sekitar kita. Doa apa udah bilang, kita cuma dapat segini, kok pengurus masjidnya dapat segitu? Kan jadi begitu karena kok pengurus masjidnya lebih banyak dapatnya daripada aku ya. Aku kan doa apa? Nah kan jadi aku bilang ini gimana ya cara neranginnya ya gitu. Atau harusnya mereka bawa nggak usah tampari, bawanya tuh jangan kelihatan doa apa di sekitar kayak gitu loh. Maksud saya gitu. Heeh. Ya, baik. Jadi gini, eh, kalau eh, apa namanya, kita semuanya belajar agama Islam, belajar syariat Islam, insya Allah kita akan mengerti gitu ya. Oh Eh, iya. Artinya si duafa tadi ketika diberikan zakat fitrah, mestinya hal yang pertama kali tersirat dan terucap di lidah dan di Ya. hatinya adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan rizki berupa beras atau berupa Ya. uang zakat fitrah seperti itu. Yang kedua, mengenai misalkan ada sesuatu pertanyaan, kok ini dapat banyak, itu Nah, saya khawatir menjangkit hati, Bu, menjangkit sebuah iya, penyakit hati. Si duafa iya. tadi Nah, terkena kita penyakit nanya ke hati, Kak. kita, kita jawabnya gimana? Kita jawabnya gimana? Itu yang saya ingin tahu. Ya, ya, nanti kalau Iya misalkan gimana? kalau ada duafa yang seperti itu, begini, Nah, Ibu, eh, jawabnya. Amil itu memang sudah memiliki bagian tertentu gitu. Oh, Bagiannya 12,5% karena dia oke, oke. memegang amanah. 12,5% itu bukan untuk satu orang, tapi untuk semua yang mengelola di satu tempat itu. Begitu, Bu Diana. Mungkin cukup Gitu ya, insya jawabnya ya. Allah. Oke, Iya, insya insya Baik, Allah, Bu. Allah. Makasih ya. insya Allah aku jawab Dan gitu. Tapi tentu suami aku hmm, nggak aku kasih jadi hamil. Suamiku nggak aku kasih jadi hamil. Ustaz, kalau Kalau misalkan suaminya punya kemampuan menjelaskan secara syar'i, malah justru Enggak, harus orang yang aku yang begitu, nggak Bu, mau. jadi amir. Aku yang nggak mau. Oh Kasihan gitu. sama laki ya. Oh ya. baik, lanjut Bu Yuria, silakan dari Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yuria, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz Ya. tentang zakat. Ini kejadian baru tadi siang sih Ustaz. Kan Oh, agak jadi pas banget ini pas kajian. Saya lagi bingung jawabannya. Kan lembaga kami kan menerima dan menyalurkan zakat tuh dari baik. santri. Nah, pembagiannya itu kan tadi tuh sekitar jam 8. Jam 8 sudah dibagikan. Nah, kemudian tadi ada wali santri yang WA saya menyampaikan dia baru TF untuk bayar zakat dan memberikan bukti kalau dia sudah TF ke lembaga. Nah, kan kita untuk pengambilan uang hasil santri yang bayar itu kan sudah tutup buku kemarin, Ustaz ya. Nah, tuh orang tua itu apakah dia wajib bayar zakat ulang ataukah sudah? Karena kan pihak lembaga udah tutup, istilah udah tutup saat udah pada mudik gitu ya petugasnya. Nah, itu wali Nah, santri itu apakah dia tanya ke saya perlu bayar lagi nggak Bu? Kata saya nanti dulu ya Pak ya, saya juga cari info dulu, saya bilang gitu. Nah, ini si Bapak itu harus bayar zakat lagi nggak anak Ustaz? Karena dia udah TR kita ke lembaga. ya. Itu pertanyaan. Baik, Bu Yuria, ini sebagai salah satu orang di lembaga itu. Iya. Tapi Bu Yuria amil yang di situ bukan? Bukan Ustadz. Jadi TF-nya itu ke lembaga, bukan ke saya. Jadi kan kita memang sudah ada akunnya tuh, kalau misalnya untuk pembayaran semua gitu kan ya, di satu akun masing-masing gitu kan. Oke. Akun santri tersebut. Konfirmasi ke saya dengan memberikan bukti pembayaran zakatnya. Nah, Ya. ketika saya sampaikan udah pembagian hari ini, nah dia tanya lagi ke saya, jadi saya bayar lagi nggak Bu? Ntar ya Pak ya, nanti saya kabarin, tapi saya bilang, untuk sementara kalau mau bayar mangga silakan, tapi kalau misalkan pastinya nanti atau saya juga cari info dulu, saya bilang gitu. Ya, Kayak gimana? begini Bu, zakat fitrah itu adalah yang tadi saya katakan ulang ya, sesuatu
kewajiban fardu ain yang harus dibayarkan pada bulan Ramadan gitu kan. Nah, ini masalahnya ada sebuah lembaga, misalkan di sekolah gitu ya. Sekolah A menetapkan bahwasanya menerima dan menyalurkan zakat fitrah terakhir tanggal 7 April gitu kan. Ya kan? Iya, Halo, Bu Yuria. iya, Ustaz. Ini harus juga di ini, Bu, di apa namanya? Di ke depan ya untuk koreksi, untuk apa namanya? eh, apa namanya? Koreksi lah, untuk koreksi kalau ada masalah-masalah. Mestinya gini, setiap lembaga itu membedakan. Misalkan kami terakhir menerima zakat pada tanggal 6 April misalkan kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian jangan eh, penerimaan zakat dan penyaluran zakat terakhir tanggal 6 April misalkan disamakan. Nanti dia kebingungan sendiri tuh. Ketika 6 April itu, Bu, sampai malam tuh. Sampai malam ya Ustaz ya. Sampai jam 11.59 itu masih terhitung 6 April. Nah, ketika ada orang transfer karena emang metodenya transfer misalkan sekarang, transfer set gitu. Dia transfer tanggal 6 April tapi jam 23.59. Pertanyaannya, ketika misalkan jam tadi siang ini 6 April 7 April lah hari ini kita bahas 7 April sudah disalurkan tuh semuanya, amilnya sudah nutup buku semuanya, tapi maklumat itu 7 April tetap masih ada gitu, karena 7 Aprilnya belum habis nih Bu. Saya nggak tahu ya pengumumannya sampai kapan Ibu waktu itu di sekolah Bu Yuria, sampai kapan? Pengumumannya gini Ustaz ya, pembayaran zakat itu paling lambat ketika mereka penjemputan untuk pulang. Oke. Nah, kita sudah sampaikan ke santrinya, kalau misalnya ketika penjemputan itu belum bayar zakat, ya silakan di rumah aja, gitu. Oke. Mungkin anaknya tidak menyampaikan ke orang tuanya, dan mungkin juga ini kemungkinan aja saat ya saya mah kayaknya tidak sampaikan ke orang tuanya mau F aja, gitu, karena merasa anaknya belum bayar, gitu kan. Oh gitu. Nah, kita sudah menyampaikan Ustaz ke anak-anaknya, kalau memang tidak ada nanti di rumah aja bayarnya. Itu memang Oh ya sudah Bu, kalau sudah ada disclaimer seperti itu, sudah ada disclaimer seperti itu, apalagi ini cuma zakat fitrah kan, tidak besar-besar banget kan. Kalau sudah ada disclaimer seperti itu, cocok gitu, berarti sudah pas lah itu. SOP-nya udah jelas. Ibu tinggal bilang lagi si Bapak itu, Pak, waktu itu kami sudah sampaikan ke santri bahwasanya zakat fitrah itu hanya dibayarkan terakhir pada saat penjemputan gitu, penjemputan santri. Nah, karena ini Bapak atau Ibu tiba-tiba transfer ke kami dan kami sudah tutup, maka kami sarankan Bapak untuk apa namanya zakat fitrah karena di sini tidak ada amil yang menerimanya Pak. Khawatir memang itu tidak termasuk zakat fitrah. Kalau misalkan boleh, itu diniatkan saja, yang ke lembaga diniatkan sebagai infak atau sedekah gitu. Tapi kalaupun Bapak Ibu itu santri itu tidak bersedia mengganti tidak mau mengalihkan itu menjadi infak sedekah, ya lembaga wajib untuk mengembalikan. Seperti itu Bu Yuria. Ya Ustaz, sekarang Ustaz. Afwan Bu Yuria. Ya, yang Bu lain? Yani, silakan Bu Yani. Bu Yani, UPZ-nya Hong Kong nih. Wih, ada UPZ Hong Kong. Masya Allah, saya harus belajar nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Yani. Ini terkait zakat mal. Zakat mal itu komposisi perhitungannya seperti apa sih Pak Ustaz? Kalau di pemerintahan kan misalnya pajak tanah tahun sekali gitu kan, ada ininya, atau kendaraan bermotor misalkan. Nah kalau misalkan pajak mal itu sendiri bagaimana cara komposisi penghitungannya seperti apa Pak Ustaz? Terima kasih. Ya. Baik Ibu Yani, di
Kita pernah bahas ini ya sebenarnya. Di minggu keberapa tuh? Minggu kedua kalau nggak salah. Zakat mal itu hitungannya adalah ketika seseorang memiliki harta dengan konversi emas seberat 85 gram, Bu Yani. Dan harta yang terkonversi itu mengendap atau tidak digunakan selama 1 tahun. Nah, itu ketika sudah ketemu haulnya, nisabnya juga sudah ketemu, maka wajib mengeluarkan zakat. Berapa besarnya? Besarnya adalah 2,5%. Ya, itu zakat mal. Lalu beda lagi dengan zakat apa namanya, zakat yang lain, misalkan hewan, peternakan, tergantung nisabnya, terus tergantung apa namanya, pertanian juga beda seperti itu. Seperti itu Bu Yani. Ustaz, 2,5%. tadi 85 gram Ya. mengendap selama 1 tahun. Mm-mm. Misal nih Pak Ustaz, saya ada sebidang tanah, luasnya ya sedikit sih, cuma sekitar 1.200-an meter gitu. Itu mengendap udah sekian tahun. Nah itu cara maksudnya kalau misalkan dikonversikan ke uang, misalkan harga totalannya gitu ya, totalannya itu, terus di total ada nggak kumpulnya seharga 85 gram itu, terus baru dikenakan zakat mal 2,5% itu, atau bagaimana Pak Ustaz? Iya, misalkan gini, harta itu semuanya berbentuk apapun Bu. Misalkan apa namanya, yang tidak habis gitu ya. Kalau mobil mungkin bisa habis menyusut gitu ya. Ketika misalkan sekarang kita apa namanya, berapa ratus juta seperti itu, yang tidak terpakai gitu, misalkan mobil yang tidak terpakai. Nah kalau tanah tidak terpakai, Ibu misalkan punya tanah di Kalimantan gitu, punya tanah 1.000 meter. Nah 1.000 meter kalau dikonversi misalkan itu seharga 1 miliar, maka 1 tahun kemudian Ibu memiliki kewajiban tuh Bu, memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%, seperti itu. Kenapa kemudian di Islam itu ada instrumen wakaf tadi Bu? Nah wakaf itu Bu, itu sebenarnya untuk memberikan kemudahan buat umat Islam juga yang punya aset banyak, misalkan aset berupa tanah besar gitu, seharga sekian miliar. Tapi sayangnya aset itu tidak liquid gitu kan, tidak bisa menghasilkan uang gitu kan. Nah kan karena berbentuk tanah aja, Ibu bisa kemudian ngobrol atau bertemu dengan nazir-nazir sekitar gitu, yang bisa nggak ini dijadikan sesuatu yang wakafnya wakaf produktif gitu. Tanahnya masih tanah Ibu, seperti itu. Jadi dari hasil itu Ibu juga bisa terbebas dari apa namanya, eh, mengeluarkan zakat malnya, karena nanti ada bagian dari zakat produktif yang bisa membayarkan itu. Bayangkan Bu, kalau kita punya sebidang tanah, 1 miliar, 2,5%-nya itu kalau 10% 100 juta, berarti 25 juta ya, 25 juta 1 tahun, seperti itu. Kita bayar zakat malnya. Nah, banyak dari kita itu masih yang abai gitu Bu, mengenai tanah, karena ini kan tanah nggak ada yang apain begitu. Tapi secara kepemilikan itu harta dirimu gitu, harta yang menjadi harta kepemilikan kamu karena ada bukti sertifikat hak milik misalkan seperti itu. Nah itu mesti apa namanya, mesti dihitung juga Bu, berapa kemudian zakat mal yang terlewat oleh kita, lalu bagaimana cara kita membayarnya, seperti itu Bu.
Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Saya bacakan Ustaz yang di chat ya. Oh Eh, ya, Terima ini kasih. bisa ya. ya Dari sama-sama Ibu. Bu Nenden Mustika, zakat emas hitungannya 25 gram kali harga emas gitu ya. Dibagi 12 ya. Nggak dibagi mestinya. Apa betul seperti itu hitungannya? Ya 25 gram itu langsung dibagi eh, itu saja 2,5% gitu ya deh saja. 85 gram Ustaz, bukan 25. Kalau 85 25, 85 ada di ya, chat 85 gram itu ya, dikali itu kan itu hitungannya benar dikali harga emas ya, tergantung kan, ya. kemudian dibaginya bukan 12 itu 2,5 ya, ini 2,5%. 2,5%. Iya, 2,5% baginya. Jadi kalau sekarang kan harga emas kalau nggak salah berapa ya? 1,5 juta ya? Waduh, siapa yang punya Saya, toko emas silakan. saya nggak Bu tahu tuh. Elvina, Bu Elvina punya toko emas tuh. Coba Lanjut kita hitung, Ustaz. ayo. Harga emas sekarang berapa? 1 jutaan, Ustaz. Ya, 1 jutaan. Saya juga tahu 1 jutaan. Saya lihat dulu harga emas sekarang ya. Harga emas antam hari ini itu 1,300.000. Kita hitung, sebentar. 1,300.000 kali kalkulator. Saya bukan anak kumon jadinya harus pakai kalkulator ini. 1,300.000 dikali 85 gram sama dengan 110,500.000 gitu. Dibagi 2,5%. Ya, berapa? 110,500.000 110,500.000 dikali 2,5%. 44 ya? Izin Ustaz, saya boleh ini kan kalau emas perhiasan dengan emas antam itu beda Ustaz harganya. Iya, iya, Kalau iya. ya, jadi kalau dia punya dapat perhiasan berarti beda aja menghitungnya. Gini. Emas perhiasan kenapa beda? Karena yang beda itu kan harga belinya. Sebenarnya ketika ibu jual malah lebih murah dari emas antam, betul ya? Ya, betul, Karena betul. karena dipotong harga ini jadi kita tetap pakai dasar emas antam aja seperti itu yang agak tinggi. Tapi kalau di emas perhiasan kan kalau beli lebih mahal tuh, begitu kan? Lebih mahal. Tapi itu hanya konversi, Bunda, hanya konversi aja. Tapi katakanlah 100 juta, 100 juta 10%-nya itu 10 juta ya. Kalau 2,5%-nya berarti berapa tuh? 5%-nya 5 juta, berarti 2,5 juta begitu. 2,5 juta. Kalau misalkan 100 juta. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau tanya? Itu Saya ada belum jawab 11 chat ya? sedikit ya, ada berapa nih yang belum dijelas, mungkin singkat-singkat aja. Ya, Dari boleh. Bu Diah dari Bandung, bolehkah bayar zakat kepada mustahik ini double gitu Ustaz? Kita sudah ngasih zakat ke tetangga yang memang membutuhkan, tapi dari masjid Oke. juga dikasih, itu boleh nggak Pak Ustaz? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Boleh aja. Boleh. Hmm. Dari Ibu Dina, Ustaz, kalau wakaf itu apakah bisa berjangka waktu? Misalkan saya wakafkan tanah selama 4 tahun saja untuk Boleh. Nah, Boleh. Kemarin kita sudah bahas itu di wakaf itu ya. Alhamdulillah. Boleh. Bahkan di peraturan BWI-nya itu ada salah satu pasalnya mengenai temponya gitu. Jadi kalau di akta ikrar wakaf itu ketika misalkan boleh pemilik tanah itu mau pakai jangka waktu boleh. Silahkan. ini dari Bu Diah, Bandung juga. Kalau rumah yang Ya. kita tinggali, apakah harus kena zakat mal juga? Oh, tidak. Kalau rumah Dipakai itu. tidak ya, kalau yang dipakai. Ya.
Tapi kalau Ya, dia punya 5 rumah, jadi satu rumah tapi dia punya beli rumah sana kini gitu ya. Artinya di semua city komplek itu ada rumahnya dia, tapi nggak ditempati, tetap itu jadi kena nah ketenaga itu kerjaan dia. ya, karena itu harta tidak harta harta mati istilahnya begitu Ustaz ya. Iya, Eh, kecuali kalau makanya kalau rumah itu dikontrakan, disewakan lah gitu. iya itu kan jadi pendapatan juga tuh. Nah, Nah, jadi itu yang tadi itu dizakati bukan rumahnya tapi pendapatannya gitu ya. pendapatannya. Jadi mungkin Ah, dalam Islam ini ya kita dilarang untuk punya harta tapi diam gitu Ustaz ya. nah, betul sekali. Itu misinya Betul. begitu. Kita boleh punya tanah banyak tapi ya harus ditanamin. Kita punya Iya. tanah banyak ya harus diproduktifkan. Jangan sampai Jadi kita zakatnya pertanian. iya. Jadi zakatnya apa gitu kan? Gitu. Karena selalu ada gini saat bayangkan mungkin kita orang tua, wah ini beli aja tanah mumpung masih murah nih di kampung, tapi dibarin aja gitu ya, tidak diproduktifkan, gitu, tidak diapa-apain, atau mungkin rumah di sekitar komplek tapi tidak diapa-apain, beli tanah saja. Padahal sebenarnya Yes. kalau dihitung-hitung sudah jatuh kewajiban zakat karena harga hitungannya kan itu dijual setelah harga naik gitu kan. Padahal Ah, kalau dihitung itu sudah punya kewajiban itu ya Sad ya. iya kalau dihitung pas pas haulnya itu ternyata harganya pas naiknya sudah nyampe ya kena zakat. Cuma Hmm. kalau waktu beli murahnya itu memang belum kena zakat ya belum kena gitu kan. Seperti Jadi itu. hati-hati bagi yang senang berinvestasi tanah, rumah, mobil atau apapun. Mobil juga kalau tidak diproduktifkan ya, itu juga nanti harus bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu ya Sad ya. Iya. Ya kan kan ditanya kan harta yang kamu dapatkan itu dipakai buat apa tuh? Iya. Insya Allah ya. Ini Islam memang sangat mengatur secara detail bagaimana harta kita. Bahkan sangat detailnya itu sendiri, maka kita sesungguhnya ingin harta kita yang miliki itu sebenarnya adalah harta milik Allah dan kita diamanahi untuk dimanfaatkan untuk kebaikan gitu ya. Karena Ya, itulah sebuah hadis Nabi yang disebutkan nikmal mal soleh lil maris soleh, sebaik-baiknya harta yang baik itu adalah untuk orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh ini insya Allah akan memanfaatkan karena dia punya ilmu, karena punya ilmu itu sering ngaji gitu ya di MKI, maka dia tahu bagaimana memanfaatkan harta yang dimilikinya. Baik, Sad. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan atas semua ilmunya. Mudah-mudahan Allah berkahi antum dan beserta keluarga. amin. Minal aidin wal faidin. Ustaz, sebentar satu lagi boleh? Iya, silakan. Saya kembali mengingatkan kepada jamaah semuanya yang sore ini hadir, yang belum zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah, saya sarankan untuk segera menunaikan. Kalau bisa hari ini, nggak usah nunggu malam takbiran seperti kejadian saya waktu itu, karena saya juga pernah melaksanakannya sendiri. Bayangkan saya, ya mungkin saya mengerti juga kan pernah belajar A, B, C gitu kan, dan kuliah juga di mana gitu. Tapi karena kesibukan dunia akhirnya semuanya hilang gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi juga di teman-teman, ibu, bapak, ibu sekalian. Kalau memang belum menunaikan, tunaikanlah sekarang. Tanya kanan kiri kita, saudara kita, ibu bapak kita, apakah sudah menunaikan zakat fitrah? Tanya sekarang, minta tunaikan sekarang, seperti itu. Jangan sampai ditunda untuk besok. Dan mudah-mudahan kita semua yang di sini, saudara-saudara kita, tidak lalai untuk menunaikan zakat fitrah dan ataupun zakat mal yang mungkin secara haulnya bertemu di bulan Ramadan, atau memang kalau boleh, ini boleh nih, dibolehkan. Ketika misalkan sebenarnya orang itu zakat malnya itu dia mendapatkan suatu harta, haulnya itu bukan di bulan Ramadan, misalkan di bulan Sya'ban. Dia bayar di bulan Sya'ban, tapi kemudian di bulan Ramadan saya bayar juga lagi, saya pengen dapat apa namanya berkah Ramadannya kayak gitu. Berkah bulan Ramadannya biar ada apa mudha'afah, biar berlipat-lipat gitu kan. Insya Allah gitu itu juga dibenarkan, dan mudah-mudahan juga siapa yang ada di sini yang jadi amil, jadilah amil yang amanah gitu, dan melek sama keadaan kondisi sekitar. Begitu, Ustaz Khalis, mohon maaf lahir batin buat Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Ustadz. Baik, Mudah-mudahan. alhamdulillah, sahabatku yang dimuliakan Allah. Terima Jazakallah kasih khairan. walaupun dapat di ujung aja. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbal Amin, amin. minkum.
minal aidin wal faizin, dan insya Allah kita akan Amin. Rabbal berjumpa alamin. kembali dengan Ustaz Amin. Saifullah, sang advokat yang sangat concern dengan hukum-hukum Islam. Insyaallah. Di bulan Syawal ya, insya Allah kita besok Insyaallah. masih ada pertemuan terakhir, kita ngobrol tentang Lebaran pagi-pagi sambil ngobrol dengan pengurus MKI. Sama-sama Budi ya. Bagaimana kita mengembangkan MKI di pagi hari ya, sambil setelah sahur gitu ya, kita ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang bermanfaat untuk kita semua, saling berwasiat untuk kebaikan dan kesabaran. Dan insya Allah di Syawal depan, di bulan Syawal kita tetap akan kembali berjumpa, dan kita akan mudah-mudahan bisa membuat sebuah program kajian lebih baik lagi, dan tentu banyak masukan-masukan kita harapkan dari semua jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baik nanti lewat Zoom maupun lewat Japri juga silakan. Mudah-mudahan ini sebuah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki kita dan keluarga kita. Ya. Al-Fatihah buat Gaza Ustaz, karena kita Iya. nggak ikut ke sana. Iya, saya juga nggak ikut. Tadinya mau Iya. berangkat juga, tapi kurang sehat. Jadi Iya. kita doakan ikut berdoa dari sini aja. Iya. Baik, Ustaz, mungkin berdoa untuk saudara-saudara kita di Gaza, tafadhol, sebelum tutup. Ya, sebelum tutup kita kirim Fatihah buat saudara-saudara kita di Gaza, khususnya di Palestina pada umumnya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat buat saudara-saudara kita, berikan kebahagiaan buat saudara-saudara kita, berikan kekuatan buat saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan Al-Fatihah kita ini sampai insya Allah di bulan Ramadan, meskipun kita tidak ikut teman-teman kita yang berada di Jakarta Pusat, mudah-mudahan Al-Fatihah kita ini dapat juga memberikan kekuatan buat saudara-saudara kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cukup Ustaz. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma bil-Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma irzaqna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا رب